Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam yang disusun oleh Ustadzuna Ahmad Sabiq hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita mulai memasuki kaidah yang akan dipelajari secara terperinci. Kita masuk di bab yang kedua, halaman 14. Silakan bagi yang memiliki kitabnya. Bab kedua, kaidah-kaidah besar, sebagaimana yang diisyaratkan oleh muallif hafizahullah ta'ala. Inilah metode yang beliau tempuh dalam menyusun pembahasan kaidah-kaidah fikih. Dimulai dengan pembahasan kaidah-kaidah besar terlebih dahulu. Ada berapa jumlahnya kemarin? Jumlah kaidah-kaidah besar, al-qawaid al-kubra. Ada berapa? 7. Sebutkan yang satu. Ya. 6. Ada di halaman 10, silakan. Halaman murajaah ada 6. Ya. Innamal a'malu binniyat, ini yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian al-yaqinu la yazulu bisyak, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, la darara wa la dhirar, al-'adah muhakkamah, i'malul kalam aula min ihmalihi. Ada 6 qawaid al-kubra. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Asal kaidah, yang dimaksud asal kaidah adalah dalil dari kaidah ini. Lafaz di atas adalah petikan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bacakan hadisnya. An Umar bin al-Khattabi, an Umar bin, itu tulisannya ibna ya, lihat harakatnya, an Umar ibna, yang benar ibni. An Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kayaknya ada yang kurang ini ya. Ada yang hafal hadis ini enggak? Apa kurangnya di mana? 6. Jadi wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Baru lanjut, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha atau lidunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya innamal a'malu binniyat. Ya, dari Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi ini kaidah yang diambil langsung dari nas hadis.
Dan telah berlalu pembahasannya, kaidah itu ada kalanya terambil langsung lafadznya dari nas hadis atau Al-Quran, ada kalanya terambil dari kandungan hadis ya ataupun ayat, dan ada kalanya diambil dari ijtihad para ulama. Nah, ini langsung terambil dari lafadz hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang ia niatkan. Nah, ini faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, di terjemahan ada, tapi di dalam teks hadis enggak ada. Yang bisa tulisan Arab ditulis sendiri, ditambah sendiri ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, wa au ila imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin ia nikahi, ya, atau hijrahnya untuk seorang wanita maka dia akan menikahinya, maknanya wanita yang ingin ia nikahi, ya, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang dia hijrah untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung dan insyaallah hadis yang sangat sering kita dengar. Adapun pembahasan tentang hadis ini secara rinci, ya, maka bukan saatnya. Kita di sini hanya membahas tentang makna innamal a'malu binniyat dari segi qawaid fiqhiyah. Langsung saja kita teruskan. Kaidah dengan lafadz di atas lebih saya utamakan untuk dijadikan sebagai sebuah kaidah daripada lafadz yang sangat masyhur, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung pada tujuannya. Perhatikan. Ya, sama enggak? Innamal a'malu binniyat, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dengan al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu, semua perkara itu tergantung pada maksud dan tujuannya. Secara makna sama enggak? Sama. Tidak ada perbedaan. Tetapi di sini Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala lebih mengedepankan lafadz innamal a'malu binniyat. Hal ini minimalnya disebabkan oleh dua hal. Ya, hal ini minimalnya disebabkan oleh dua hal. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang pertama ini sebenarnya yang lebih terkenal, yang lebih dikenal itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Ya, ini yang lebih dikenal oleh para ahli fikih. Namun di sini Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala lebih memilih innamal a'malu binniyat. Sama maknanya tetapi beda lafadznya. Mengapa beliau lebih memilih innamal a'malu binniyat yang dijadikan sebagai lafadz kaidah? Ada dua perkara. Yang pertama, lafadz di atas adalah lafadz syar'i. Dan bagaimanapun juga sebuah lafadz yang terdapat dalam Alkitab dan As-Sunnah itu lebih dikedepankan serta diutamakan daripada lainnya. Maknanya lafadz ini diambil langsung dari mana? Dari hadis. Hadis Rasulullah SAW, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan al-umuru bimaqasidiha bukan lafadz hadis, bukan lafadz Al-Quran. Ini hanyalah kesimpulan dari para ulama, ya, yang menyimpulkan kaidah fikih dengan lafadz al-umuru bimaqasidiha. Wallahu a'lam, mungkin mereka melakukan hal ini agar membedakan antara ini adalah kaidah fiqhiyah sedangkan itu adalah lafadz hadis. Tapi bagaimanapun juga kalau memang ada lafadz hadis yang bisa mewakili suatu lafadz kaidah fiqhiyah, maka menurut
al-muallif hafizahullah ini lebih layak untuk kita dahulukan. Jadi segala sesuatu yang ada lafadznya secara syar'i ini lebih layak untuk kita dengungkan, lebih layak untuk kita utamakan. Nah, sebagai sebuah contoh, halaman berikutnya. Sebagai sebuah contoh adalah apa yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi ini contoh lain ya, keluar dari pembahasan kaidah fikih. Ya, tapi ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa selayaknya kita mendahulukan lafaz syar'i. Lafaz yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya. Ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa menggunakan lafaz tamtsil itu lebih bagus daripada lafaz tasbih. Lihat catatan kaki. Maksudnya adalah dalam masalah tauhid asma was sifat, di mana ahlus sunnah sepakat menetapkan nama dan sifat Allah tanpa tahrif, takyif, ta'til dan tamtsil. Meskipun makna tamtsil dan tasbih sama dari sisi bahasa, yaitu menyerupakan. Ini agak sedikit melebar pembahasan tentang kaidah dalam mengimani al-asma was sifat. Ya, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nama dan sifat, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa empat perkara tadi, tanpa tahrif. Apa tahrif? Di sini enggak diterjemahkan loh. Apa tahrif? Menyimpangkan makna, memalingkan makna. Ya, kita ambil satu contoh. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Ya. Kedua tangan. Lalu tahrif, ya, orang-orang yang tidak mengimani asma wa sifat sebagaimana para salaf mentahrif, dirubahlah makna tangan dengan kekuasaan. Nah, ini namanya apa? Tahrif. Kemudian tanpa takyif, menanyakan bagaimananya. Ya, menanyakan bagaimananya, yaitu membagaimanakan tangan Allah. Gimana ya tangannya Allah? Nah, ini enggak boleh. Ya, tidak boleh kita memberlakukan ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah dengan menanyakan bagaimananya. Yang ketiga, tanpa ta'til, menolaknya. Ya, menolak sifat, misalnya Allah punya tangan. Ini juga tidak boleh. Dan yang keempat yang masuk dalam bahasan kita adalah tanpa tamtsil, menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Nah, tamtsil ini sebenarnya sama seperti tasbih. Ya, sama seperti tasbih. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih mendahulukan lafaz tamtsil. Mengapa? Karena lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah tamtsil, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi, bukan laisa kasyibhihi. Ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Perhatikan, Allah menggunakan bahasa apa? Misli, bukan bahasa syibhi. Padahal maknanya apa? Sama. Ya, misal dan syibh sama. Tamtsil dengan tasbih sama secara bahasa. Ya, sehingga memang kita akui sebagian para ulama akidah, para ulama yang membahas tentang kaidah asma wa sifat, di antara mereka ada yang menggunakan lafaz tasbih. Ya, menetapkan nama dan sifat Allah tanpa tasbih, nggak salah. Tetapi yang lebih utama kita menggunakan lafaz yang ada di dalam nas Al-Quran, dan itu adalah mithal atau tamsil. Sehingga ini yang lebih kita dahulukan. Nah, lihat syarah Qawaidul Muslah halaman 66. Demikian pula oleh karena itu para ulama faraid, apa faraid? Ilmu tentang waris. Ya.
Ah, faraid ini pun digunakan sebagai nama dimensi ilmu tertentu karena memang inilah yang terdapat di dalam Al-Quran, bukan mawaris. Ya, faraid dengan mawaris sama secara makna. Mawaris ilmu waris, faraid ya diambil dari kata faridah. Tetapi ini yang lebih dikedepankan oleh para ulama kita karena nasnya seperti itu. Siapa yang tahu? Faraid diambil dari nas Al-Quran. Ya, coba buka surat An-Nisa di akhir-akhir pembahasan tentang faraid, ayat-ayat belasan kalau nggak salah itu. Ayat berapa? Ya, ayat berapa itu? Iya. Ayat ke-11. Nah, setelah panjang lebar menyebutkan tentang bagian dari anak kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Ini yang jadi syahid, ya. Ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Faridatan minallah ini merupakan faridah. Faridah sendiri artinya secara bahasa adalah kewajiban. Ya, bagian yang telah ditentukan. Minallah dari Allah, innallaha kana aliman hakima. Maka ilmu tentang waris disebut al-faraid, diambil dari nas Al-Quran. Dan ini kebiasaan para ulama kita, ya. Nah, oleh karena itu para ulama faraid saat mengungkapkan adanya orang yang meninggal dunia dengan lafaz idza halaka halikun, ya. Jadi ketika mereka mencontohkan kasus wafatnya seseorang kemudian meninggalkan ahli warisnya dengan bahasa apa? Halaka halikun, yang secara letterlek itu apa? Tekstual gitu ya. Secara tekstual maknanya bahasa Indonesia berarti apabila ada orang yang binasa. Halaka itu artinya binasa. Ya, binasa ini kasar atau halus? Kasar. Ya. Apakah para ulama ini nggak tahu adab sehingga mencontohkan halaka halikun, telah binasa, seorang yang binasa meninggalkan misalnya anak perempuan, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan orang tua, ya. Dan mereka tidak menggunakan bahasa yang kedengarannya lebih halus. Misal idza tufiya rajulun, tufiya artinya wafat, yang artinya adalah apabila seseorang yang wafat, ya. Mengapa? Hal ini disebabkan karena bahasa Al-Quran menggunakan ungkapan yang pertama. Apa tadi? Halikun. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa 176. Inimru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya, yang secara terleks sekali lagi, jika seorang ini diterjemahan sudah diperhalus ini bahasanya, tidak masalah. Ada yang bawa terjemahan Al-Quran lainnya? Coba dilihat apa terjemahan dari ini mer'un halaka. An-Nisa 176. Saya rasa semuanya diperhalus ini. Terjemahannya diperhalus. Ini mer'un halaka. Meninggal, mati. Nah, ini tapi mati ini masih lebih halus daripada binasa, ya enggak? Ya, bahasa Al-Quran halaka. Halaka itu binasa, mati, mata, wafat, tufiya. Ya,
Wafat, tuwfiya. Meninggal ya sama mata juga. Nah, di sini Allah menggunakan bahasa ini imru'un halaka yang secara tekstual letterlek jika seorang binasa. Laisa lahu waladun, enggak punya anak, walahu ukhtun, dan dia punya saudari wanita, falaha nisfu ma tarak, maka saudari wanita itu mendapatkan setengah dari harta warisan saudara yang meninggal tadi. Kita nggak bahas masalah faraid ini tersendiri ya, tapi yang jadi syahid, yang jadi inti pembahasan kita adalah para ulama ketika mencontohkan kasus orang yang meninggal ini menggunakan bahasa persis seperti Al-Qur'an. Ya, bukan idza tuwfiya, idza mata, bukan, tapi idza halaka. Dan para ulama menjelaskan di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang meninggal dunia dan nanti harta warisannya akan dibagi, itu disebut sebagai orang yang halaka atau binasa. Di antara penjelasan para ulama, karena biasanya harta warisan ini menyebabkan petaka, ya enggak? Ribut masalah warisan, ya, sehingga seakan-akan ya orang yang meninggal ini binasa dia, karena gara-gara hartanya jadi ribut semuanya. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, jadi semua lafaz Al-Quran ini tidak kosong dari makna, ada maknanya. Ya, dan Allah Maha mengerti dalam memilih kata-kata yang pas, yang pantas di dalam syariat kita. Oleh karenanya dipilihlah lafaz yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam masalah kaidah fikih, innamal a'malu binniyat. Karena ini bahasanya Rasulullah, lafaz hadis. Sedangkan al-umuru bimaqasidiha bukan keluar dari lisannya manusia terbaik pada umat ini. Nah, demikian pula contoh yang lain, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat. Ini lafaz syar'i yang lebih dahulu kita kedepankan daripada apa? Apa kata lain untuk salat yang biasa diungkapkan? Sembayang. Belum lagi kontroversi dari arti sembayang yang ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apapun itu, lafaz salat lebih kita dahulukan. Ada lagi yang lainnya yang mungkin sering terdengar di telinga kita, lafaz-lafaz syar'i yang terkadang kita pinggirkan dan memilih lafaz yang tidak syar'i. Minggu, Ahad, kafir. Terus diganti apa? Non muslim. Masya Allah. Kafir dengan non muslim gitu ya. Masya Allah. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Tapi ini yang lumayan sensitif ini ya. Ya, terkadang lumayan sensitif ya. Memang dalam masalah-masalah tertentu kita mungkin mempertimbangkan masalah maslahat madarat. Tapi kalau membahas masalah ini saya rasa tidak terlalu berkaitan dengan maslahat madarat ya. Tadi makam diganti dengan kuburan. Makam itu sebenarnya bukan kuburan, Pak. Dari kata makom, apa makom? Tempat berdiri. Makanun lil qiyam. Qama yaqumu qauman qaimun wa qumun kum la takum maqamun. Makom itu tempat berdiri. Jadi justru salah ini ya. Tapi sudah terlanjur diartikan makam. Makanya makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, salah, tapi tempat apa? Berdirinya Nabi Ibrahim yang ada di sisi Ka'bah itu. Jadi salah memahami makom dengan makam. Jadi kalau ini sudah melenceng ya dari arti bahasa. Nah, dan yang semisalnya, pokoknya intinya kalau kita jumpai di dalam amaliyah kita, ibadah-ibadah kita yang ada lafaz syar'inya, maka dahulukan ini. Khususnya kalau sudah resmi juga menjadi bahasa kita. Seperti sholat, insya Allah ada di dalam kamus bahasa kita sholat, maka kita gunakan sholat. Ya,
Kecuali tidak ada, maka mungkin kita menggunakan terjemahan. Nah, seperti siam dengan puasa, apa? Nikah dengan apa? Kawin, ya jelas. Ya. Ya. Nikah lafaz syar'i, ya. Kawin tidak syar'i, ya. Nah, jadi lebih kita kedepankan lafaz yang syar'i. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, lafaz tersebut di atas adalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan beliau adalah seseorang yang diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, yaitu sebuah ucapan yang pendek. Makna jawami'ul kalim adalah ya kemampuan ya untuk mengucapkan dengan ucapan yang pendek lafadznya namun mengandung makna yang sangat banyak. Jadi ini sudah pemilihan yang pas dari sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, dalil tentang keutamaan beliau ini termasuk diantara diberikan jawami'ul kalim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, saya diberi keutamaan di atas para nabi dengan 6 perkara. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim, yaitu saya diberi jawami'ul kalim. Ya, jadi apa-apa yang Rasulullah SAW ucapkan ini apa? Lafadznya singkat tapi maknanya dalam. Dan ini hanya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Banyak kalau tentang jawami'ul kalim. Contoh lagi ketika Nabi ditanya, ausini, berilah aku nasihat ya Rasulullah. Nabi hanya mengucapkan 2 kata, la taghdab, singkat. Apa la taghdab? Jangan marah. Demikian pula pernah Nabi SAW ditanya tentang wasiat, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Singkat, ya, padat. Ya, singkat tetapi memiliki makna yang dalam. Termasuk innamal a'malu binniyat. Nah, adapun tentang 5 yang lainnya, ada yang bisa menambahkan keutamaan Rasulullah SAW melebihi para nabi yang lainnya selain jawami'ul kalim? Ada yang ingat? Apa? Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, saya diberi keutamaan oleh Allah melebihi para nabi yang lainnya dalam 6 perkara. Yang pertama tadi jawami'ul kalim. Yang kedua, ya, ghanimah. Ya, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Sebelum zamannya Rasulullah, sebelum masa kenabian Rasulullah tidak dihalalkan ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Tidak boleh dimiliki oleh kaum muslimin yang mengalahkan musuhnya. Yang ketiga, gimana? Bukan termasuk dalam hadis ini. Ya, waju'ilat liyal arda tahuran wa masjidan, dijadikan bumi ini suci dan masjid. Suci artinya bisa digunakan untuk bersuci, tayammum, ya, wa masjidan, dan boleh kita apa? Salat dimanapun kita berada, kecuali apa? Apa kecualinya? Kamar mandi dan kuburan. Jadi salat di jalan boleh, ya, itu juga, ya. Salat di lapangan, ya, boleh. Nah, yang keempat, musuh takut, ya, wa nusirtu birru'b, aku ditolong oleh Allah berupa ketakutan musuh sebelum bertempur selama jarak 1 bulan perjalanan. Ya, jadi 1 bulan lagi janji mau ketemu musuh. Ini misal 1 bulan lagi jadwalnya perang. Ya, maka selama masa sebulan itu musuh diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ini sungguh luar biasa. Ya, mental musuh benar-benar down ketika akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan nanti akan berperang. Dan ini tidak diberikan, ya, kepada kita. Ya, justru kebalikannya, di zaman ini kitalah yang takut.
Ya. Dan penyakit umat Islam saat ini adalah al-wahn. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut atau cinta dunia dan benci dengan kematian. Kalau di zaman para sahabat dahulu justru mereka yang cari mati. Maksudnya mereka apa? Siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan darah dan harta mereka. Enggak takut. Justru musuhlah yang diberikan ketakutan. Tapi kalau sekarang kebalikannya. Ya. Rasa takut pada musuh dicabut dan kitalah yang memiliki rasa takut tersebut. Yang keempat. Yang kelima? Apa yang kelima? Wa ursiltu ilan nasi kafatan. Aku diutus oleh Allah kepada manusia secara keseluruhan. Ya. Artinya Nabi ini diutus kepada seluruh umat. Ya. Sedangkan para nabi terdahulu terbatas. Hanya diutus kepada kaum ini saja, tidak kepada kaum yang lainnya. Sedangkan Rasulullah kepada seluruh umat manusia sampai nanti akhir zaman. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min ahlil kitab yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Ya. Tidaklah mendengarkan kenabianku dari kalangan ahlul kitab, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian ketika mati dia tidak beriman kepadaku kecuali ia adalah penduduk neraka. Ya, jadi keistimewaan Rasulullah, beliau diutus sampai akhir zaman. Tidak ada satupun umat melainkan harus mengikuti beliau. Kalau tidak, illa kana min ashabin nar. Dan yang terakhir apa? Yang keenam, wa khutima biyan nabiyyun. Dan aku penutup para nabi. Dan akulah penutup para nabi. Artinya setelah Nabi SAW tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dibandingkan para nabi yang lainnya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelahnya, oleh karena itulah maka Imam As-Subki berkata saat menerangkan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Artinya yang dipilih oleh Ustadzuna Ahmad Sabiq ini, kenapa kok pakai lafaz innamal a'malu binniyat? Ini beliau bukan orang yang pertama kali. Ya, sekali lagi memang kita akui lafaz kaidah yang masyhur tentang masalah ini apa? Al-umuru bimaqasidiha. Ya, kalau kita nyari dalam kitab-kitab tentang masalah kaidah fikih yang pertama ini kebanyakan bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Ya, lalu Ustadz Ahmad Sabiq di sini kok menggunakan lafaz innamal a'malu binniyat. Ya, meskipun beliau sudah menjelaskan alasannya. Yang pertama ini adalah lafaz syar'i, yang kedua ini keluar dari lisan Rasulullah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya siapa dari kalangan ulama yang Anda ikuti dalam masalah ini. Dan ini nasihat bagi kita. Ya, para ulama kita menasihatkan kepada kita kalau ada permasalahan-permasalahan agama. Ya, maka jangan sampai kita ini keluar dari pendapatnya para ulama. Jangan sampai kita keluar dari pendapatnya para ulama. Meskipun mungkin kita dibekali ilmu, kemampuan untuk berdalil. Ya, kecuali masalah-masalah kontemporer yang tidak pernah ada di zaman para ulama salaf. Ini lebih apa? Lebih ringan. Maka ulama-ulama generasi setelahnya apa? Berijtihad. Tapi kalau masalah-masalah yang telah dibahas terlebih dahulu di kalangan para salaf, maka tidak ada ulama yang berani keluar dari pendapat mereka. Ya, dan termasuk masalah ini. Ya, Ustadz Ahmad Sabiq ternyata memiliki pendahulu, yaitu Imam As-Subki. Beliau mengatakan, ya, wa arsyaqu wa ahsanu min hadhihi al-ibarah qaulu man utiya jawami'ul kalim sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dan yang lebih bagus daripada lafaz ini yaitu al-umuru bimaqasidiha adalah ucapan seseorang yang diberi jawami'ul kalim. Siapa?
Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Lihat al-ashbah wan nadhair oleh as-Subki. Azan. Ya, fadal azan. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan berikutnya biidznillah. Sekarang kita masuk ke dalam tanya jawab. Ini ada yang bertanya, saya pernah mendengar istri adalah bidadari dunia. Apakah cinta istri berlebihan termasuk cinta dunia berlebihan? Gimana jawabannya? Hah? Kenapa? Baik, segala yang berlebihan gak baik ya ikhwan. Ini sudah jadi kaidah. Ya. Segala sesuatu yang apa? Berlebihan tidak baik. Bahkan dalam masalah cinta sepatutnya apa? Kita lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan termasuk di antara apa kriteria orang akan merasakan lezatnya dan manisnya iman. Salasun idza kunna fi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ini berada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding dengan keduanya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan cinta berlebihan kepada istri? Kalau maksudnya adalah gara-gara mencintai istri lalu mengorbankan syariat, tentu ini termasuk cinta dunia yang berlebihan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati lelaki sejati itu adalah lelaki yang tidak terpengaruh, tidak terkalahkan apabila dibenturkan dengan kepentingan istri
dan keluarganya. Ya, dibenturkan dengan kepentingan mencari nafkahnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Rijal, lelaki sejati adalah lelaki yang la tulhihim tijaratun wala bai', tidak melalaikan mereka tijarah, jual beli, ya wala bai' dan juga dagang, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Dan rata-rata orang yang terlalu duniawi, materialistis, di antara alasannya tuntutan istri. Ya, istriku pengen ini, jadi aku kerjanya lebih keras. Aku usahanya harus lebih mapan. Anak-anak banyak keperluan. Maka lelaki sejati la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, itu semua tidak bisa memalingkan dia dari mengingat Allah, dari mengerjakan salat, dari menunaikan zakat. Karena apa? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka lebih takut pada suatu hari nanti di mana hati dan pandangan-pandangan manusia berbolak-balik. Di hari kiamat, lebih takut di hari kiamat kalau meninggalkan salat, meninggalkan zikrullah daripada menuruti keinginan dan hawa nafsu istri dan keluarga. Ya, jadi nggak boleh. Nah, kemudian apa ada hubungannya innamal a'malu binniyat dengan riya? Jelas berhubungan. Apa riya itu? Yang tanya ini, apa riya itu? Memperlihatkan amal soleh agar dipuji manusia. Ya, an yatadhaharal insan bi a'malin salihah liyahmidahun nas. Ya, seorang menampakkan amal soleh. Ya, amal soleh ya. Kalau menampakkan dunia agar dipuji, agar disanjung, ini namanya al-kibr, sombong. Tapi kalau riya, menampakkan amal soleh ya agar dipuji manusia. Amal soleh butuh niat enggak? Butuh. Maka sangat erat sekali. Orang yang niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala lillahi ta'ala. Tetapi kalau orang niatnya ingin dipuji, maka tentu ia hanya akan mendapatkan pujian. Hadis tentang masalah ini jelas. Hadis 3 manusia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Yang pertama, orang yang belajar berjihad di jalan Allah. Ya, ketika ditanya, nikmatku yang telah kau dapatkan untuk apa? Qataltu fika ya Rasulullah, ya Allah, ya, aku berperang untukmu ya Allah. Kadzabta, kata Allah, engkau dusta. Engkau berperang agar engkau dipuji sebagai seorang yang pemberani, dan itu telah kau dapatkan pujian di dunia. Nah ini, ya, kata Nabi SAW terkait dengan hadis kita, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, terkait dengan masalah hijrah, kalau hijrahnya karena dunia atau wanita, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, ia ingin dipuji, Allah kasih pujian itu. Ya, demikian pula orang yang bersedekah. Orang yang belajar Al-Quran, ketika ditanya, untuk apa rizki yang telah kuberikan kepadamu? Aku infak untukmu ya Allah. Engkau dusta. Engkau berinfak agar engkau dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Waqad qil, dan telah kau dapatkan pujian itu. Ya, orang yang membaca Al-Quran, belajar agama, ketika ditanya untuk apa? Untukmu ya Allah. Aku belajar ilmu, mengajarkan ilmu untukmu. Membaca Al-Quran untukmu. Kadzabta, engkau dusta. Engkau belajar ilmu agar engkau dipuji sebagai seorang yang alim. Engkau belajar Al-Quran agar engkau dipuji sebagai qari yang handal. Waqad qil, dan telah kau dapatkan. Dan nasib ketiganya adalah dimasukkan, diseret wajahnya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk bahaya riya. Maka innamal a'malu binniyat sungguh-sungguh sangat berkaitan dengan masalah riya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan?
Taib, jika tidak ada, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.